Selamat pagi para teman-teman, perkenalkan nama saya Pauline Febriani Pada dari kelas tingkat 1 PPNA. Saya mahasiswa jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang. Saat ini saya akan menjelaskan kelainan sel, yaitu nekrosis, atrofi, hipertrofi, hiperplasia, metaplasia, displasia, iskemia, trombosis, emboli, dan gambar patologinya. Yang pertama adalah nekrosis. Nekrosis merupakan kondisi cedera pada sel yang mengakibatkan kematian dini sel-sel dan jaringan hidup. Di sini sudah tertera gambar patologinya. Nekrosis ini disebabkan oleh faktor-faktor eksternal sel atau jaringan seperti infeksi, racun, trauma yang mengakibatkan pencernaan tidak teratur komponen-komponen sel. Ada 6 pola morfologi khas dari nekrosis. Yang pertama itu adalah nekrosis koagulatif, dan yang kedua nekrosis likuiaktif, yang ketiga nekrosis gangren, yang keempat caseous nekrosis, yang kelima nekrosis lemak, dan yang keenam nekrosis fibrinoid. Perubahan nukleus nekrosis dan karakteristik perubahan ini ditentukan dengan cara di mana DNA-nya rusak. Jadi yang pertama itu ada karyolisis, yaitu kromatin inti menghilang karena kerusakan DNA oleh degradasi. Dan yang kedua adalah pignosis, yaitu nukleus yang menyusut dan kromatin mengalami kondensasi. Yang ketiga karyoeksis, yaitu nekrosis inti yang menyusut menjadi fragmen untuk menyelesaikan pembubaran. Yang berikut saya akan masuk ke pengertian atrofi. Atrofi ini adalah pengecilan atau penyusutan jaringan otot atau jaringan saraf. Di sini sudah tertera gambar patologinya. Jadi jenis atrofi ini ada beberapa, yaitu yang pertama atrofi otot fisiologis. Jadi atrofi otot fisiologis ini umumnya dialami oleh orang dengan tingkat aktivitas fisik yang rendah, misalnya terlalu lama duduk atau berbaring dan jarang berolahraga. Karena kurangnya aktivitas fisik, otot tubuh semakin jarang digunakan. Hal ini dapat membuat jaringan otot mengecil dan mengalami atrofi. Yang kedua ada atrofi otot neurogenik. Atrofi otot tipe ini disebabkan oleh cedera atau gangguan pada saraf yang berfungsi untuk menggerakkan otot. Ketika saraf otot mengalami kerusakan, otot tidak bergerak karena tidak mendapat rangsangan dari saraf. Hal ini membuat jaringan otot mengecil dan menyebabkan atrofi otot. Ada beberapa jenis penyakit yang dapat memicu terjadinya atrofi otot neurogenik. Di antaranya yang pertama stroke, lumpuh otak atau cerebral palsy, ada polio, neuropati, cedera saraf tulang belakang. Yang ketiga ada atrofi otot patologis. Atrofi otot patologis adalah jenis atrofi otot yang disebabkan oleh penyakit atau kondisi medis tertentu yang membuat tubuh tidak dapat membentuk jaringan otot. Atrofi otot patologis ini bisa disebabkan oleh yang pertama ada malnutrisi, sindrom Cushing, kanker, kontraktur otot, kelainan autoimun. Seperti ini gambar-gambarnya. Dan atrofi otot ini bisa mengalami beberapa gejala. Yang berikut salah satu atau beberapa bagian tubuh melemah,
Anggota tubuh seperti tangan atau kaki tampak lebih kecil dari yang lain. Sulit beraktivitas seperti berjalan, duduk, menelan, atau menggenggam sesuatu. Cara pencegahannya seperti ada aktivitas fisik, fisioterapi, diet khusus, obat-obatan, maupun operasi. Yang berikut ada hipertrofi. Hipertrofi yang artinya berlebihan atau pengayaan gizi adalah peningkatan volume organ atau jaringan akibat pembesaran komponen sel. Ia harus dibedakan dengan hiperplasia yang dalam kondisi ini ukuran sel tetapi jumlah sel yang bertambah. Di sini ada beberapa jenis hipertrofi. Yang pertama ada hipertrofi otot, yaitu proses pertumbuhan sel sehingga ukurannya menjadi lebih besar. Penyebab hipertrofi otot ini adalah bertambahnya unsur kontraktif di dalam otot, menebalnya dan menjadi lebih kuatnya sarkolema, bertambahnya jumlah jaringan ikat antara sel-sel otot, dan jumlah kapiler di dalam otot. Yang berikutnya ada hipertrofi ventrikel. Jadi, hipertrofi ventrikel ini adalah membesarnya ukuran ventrikel jantung. Perubahan ini sangat baik untuk kesehatan jika merupakan respon atas latihan aerobik. Akan tetapi, hipertrofi ventrikular juga dapat muncul akibat penyakit seperti tekanan darah tinggi. Yang berikutnya adalah hipertrofi payudara. Hipertrofi payudara ini biasa disebut juga dengan gigantomastia, yaitu pertumbuhan ekstrim payudara. Sebagai contoh, masing-masing payudara ini seberat 5 kg atau lebih. Gigantomastia ini dapat terjadi akibat komplikasi saat kehamilan atau sering kali gigantomastia anak saat pubertas. Ini adalah contoh orang yang mengalami gigantomastia atau hipertrofi payudara. Yang berikut ada hipertrofi klitoris. Jadi hipertrofi klitoris ini atau biasa disebut juga dengan klitoromegali, yaitu gejala interseksualitas karena klitoris membesar sehingga menyerupai penis. Di sini adalah gambar contohnya. Contoh gambarnya di sini. Ini adalah bagian labia minora, bagian vagina, labia majora, dan ini adalah klitorisnya. Jadi cara menangani beberapa hipertrofi ini, yang pertama itu yang mengalaminya bisa dapat mengkonsumsi makanan tinggi serat dan protein untuk mencegah rasa lapar saat menjalankan program diet. Yang kedua itu lakukan olahraga rutin dan teratur. Yang ketiga, beberapa orang memiliki tubuh yang berbeda, itu karena faktor genetik, yaitu dapat berkonsultasikan dengan spesialis gizi bila program diet mengalami masalah. Yang berikutnya ada hiperplasia. Jadi, hiperplasia dapat terjadi dan ditemui pada sel yang dirangsang dengan peningkatan beban kerja, pensinyalan oleh hormon atau sinyal yang dihasilkan secara lokal sebagai respon terhadap penurunan kepadatan jaringan. Hiperplasia ini hanya dapat terjadi pada sel-sel yang mengalami proses mitosis seperti sel hati, ginjal, dan jaringan ikat. Hiperplasia ini adalah respon normal dari jaringan tubuh. Jadi ada beberapa jenis hiperplasia, yaitu ada hiperplasia fisiologis.
Jadi hiperplasia fisiologis ini yang terjadi setiap bulan pada sel-sel jaringan endometrium uterus atau rahim selama stadium folikular pada siklus menstruasi. Jadi seperti ini. Ini adalah gambar normal dari endometrium, sedangkan ini endometrium yang mengalami hiperplasia. Yang berikutnya ada hiperplasia patologis. Jadi hiperplasia yang dapat terjadi karena perangsangan hormon yang berlebihan. Contoh peristiwa ini terjadi pada kasus akromegali, yaitu suatu penyakit yang terjadi pada jaringan ikat yang ditandai oleh meningkatnya hormon pertumbuhan. Ini contohnya seperti hiperplasia prostat. Sini adalah gambar prostat yang normal. Dan yang ini adalah prostat yang mengalami hiperplasia. Jadi pembesaran prostat jinak atau benign prostatic hyperplasia atau biasa disebut juga BPH, ini adalah kondisi ketika kelenjar prostat membesar, akibatnya aliran urin menjadi tidak lancar dan buang air kecil terasa tidak tuntas. Jadi kelenjar prostat ini hanya dimiliki oleh pria. Oleh karena itu penyakit ini hanya dialami oleh pria. Hampir semua pria mengalami pembesaran prostat, terutama pada usia yang ke-60 ke atas. Meski begitu tingkat keparahan gejalanya bisa berbeda pada tiap penderita. Dan tidak semua pembesaran prostat menimbulkan masalah. Jadi hiperplasia ini atau penebalan dinding rahim ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, pada umumnya ditandai dengan pendarahan dari vagina atau perubahan pola menstruasi. Jadi cara mengatasi dinding rahim ini atau endometrium ini, yang pertama itu bisa terapi hormon progesteron, bisa juga operasi pengangkatan rahim atau histerektomi. Untuk penanganan hiperplasia prostat ini bisa juga dengan obat-obatan, terapi menahan kemih, dan merubah gaya hidup, dan juga operasi. Yang berikutnya ada metaplasia. Jadi metaplasia adalah proses perubahan satu jenis sel normal menjadi bentuk sel normal lainnya. Jadi metaplasia ini sering terjadi sebagai satu proses maturasi sel atau sebagai mekanisme adaptasi terhadap stimulus dari luar tubuh. Contohnya metaplasia pada epitel bronkus terjadi akibat paparan terhadap asap rokok yang menyebabkan metaplasia squamosa pada epitelium bronkial. Dan proses ini dapat berbalik sepenuhnya bila rangsangan seperti aktivitas merokok dihentikan. Dan pada wanita, metaplasia ini juga terjadi pada sel epitel mulut rahim atau serviks akibat perubahan pH vagina yang semakin asam. Metaplasia squamosa yang terjadi berguna untuk mempertahankan sel-sel serviks dari bahaya infeksi. Jadi metaplasia ini perlu dibedakan dari sel-sel lainnya, di mana sel normal berubah menjadi sel tidak normal yang menjadi awal terjadinya perubahan sel menjadi kanker. Yang berikutnya ada displasia. Jadi displasia ini adalah perkembangan sel atau jaringan yang tidak normal, tetapi belum tentu bersifat kanker. Displasia juga bisa diartikan sebagai tahapan perkembangan sel yang sifatnya berada di antara sel sehat dan sel kanker. Jadi ini adalah gambar patologinya atau gambar dalam sel-selnya.
Jadi ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada jenis dysplasia cervix. Jadi dysplasia cervix ini adalah kondisi di mana terjadi pertumbuhan sel yang abnormal di mulut rahim atau serviks. Kondisi ini dapat dialami wanita pada usia berapapun, tetapi lebih sering terjadi pada wanita usia subur, yaitu 18-30 tahun. Dysplasia cervix ini umumnya tidak bergejala. Yang berikutnya ada dysplasia pinggul. Jadi dysplasia pinggul ini atau biasa disebut juga dislokasi sendi pinggul kongenital secara medis dikenal dengan nama developmental dysplasia of the hip atau bisa disingkat DDH atau hip dysplasia, yaitu suatu kondisi di mana persendian pinggul anak tidak berkembang dengan normal. Ya, jadi di sini ada beberapa gambar yang saya masukkan ke dalam PowerPoint-nya. Jadi ini jenis berikutnya ini dysplasia skeletal. Dysplasia skeletal ini adalah kelainan tulang pada bayi yang jarang dialami dan memengaruhi tulang serta tulang rawan. Kelainan ini sudah dapat berkembang sejak anak masih berada dalam tahapan janin, maupun gejala dysplasia skeletal ini biasanya baru muncul saat anak sudah memasuki masa anak-anak, seperti begini. Yang berikutnya, yang terakhir jenis dysplasia ini adalah dysplasia ektodermal. Jadi dysplasia ektodermal biasa disingkat dengan DE. Ini merupakan suatu kelainan herediter yang jarang didapatkan dan ditandai dengan adanya efek dari dua atau lebih struktur ektodermal seperti gigi, rambut, kelenjar keringat, dan kuku. Contohnya di sini ada gigi seperti begini. Oke, kita lanjut. Yang pertama, yang ke-7 ini iskemia. Berikutnya iskemia. Jadi iskemia ini adalah suatu keadaan kurangnya aliran darah ke organ tubuh tertentu yang mengakibatkan organ tersebut kekurangan oksigen. Jadi yang kedua ini gejala yang muncul pada penderita iskemia tergantung dari lokasi terjadinya kondisi ini. Di sini ada beberapa, yaitu iskemia pada jantung, usus, pada otak, dan pada tungkai. Saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi yang pertama iskemia pada jantung. Jadi iskemia pada jantung ini terjadi pada pembuluh darah arteri jantung yang terhambat separuh atau seluruhnya dan dapat mengakibatkan gangguan irama jantung atau bahkan serangan jantung. Jadi gejala yang muncul itu yang pertama ada nyeri dada seperti tertekan, nyeri pada leher, rahang, bahu, dan lengan. Detak jantung menjadi lebih cepat, sesak napas terutama saat melakukan aktivitas fisik, mual dan muntah, lemas, dan mengeluarkan banyak sekali mengeluarkan keringat yang banyak. Yang berikutnya iskemia pada usus. Jadi iskemia pada usus ini adalah cedera pada pembuluh darah atau arteri yang berada di usus kecil yang dapat menyebabkan terhambatnya aliran darah ke organ tersebut. Kondisi ini juga dikenal sebagai penyakit vaskular mesentrika. Jadi gejala iskemia usus kronis ini ditandai dengan perut kembung, konstipasi, muntah, nyeri perut selama sekitar 15-60 menit setelah makan lalu menghilang. Sementara iskemia akut ini ditunjukkan dengan nyeri perut secara tiba-tiba, mual, serta muntah.
Yang berikutnya ada iskemia pada otak. Jadi iskemia pada otak ini merupakan salah satu jenis stroke di mana pasokan darah pada arteri otak terhambat, sehingga mengakibatkan sel otak kekurangan oksigen dan dapat berkembang menjadi kerusakan atau kematian sel otak. Gejala pada iskemia otak ini yang pertama, setengah bagian badan menjadi lemah atau lumpuh, wajah yang tidak simetris, bicara peluh, gangguan penglihatan yang meliputi kebutaan pada satu mata atau penglihatan ganda, pusing dan vertigo, penurunan kesadaran, dan lemas pada bagian seluruh tubuh. Yang berikutnya ada iskemia pada tungkai. Jadi iskemia pada tungkai terjadi akibat penyakit arteri perifer di mana terdapat timbunan plak pada arteri tungkai. Gejalanya meliputi rasa nyeri hebat pada tungkai meski sedang beristirahat dan kaki menjadi dingin dan lemah. Di sini ada berbagai jenis gambarnya. Jadi gejalanya itu meliputi rasa nyeri hebat pada tungkai meski sedang beristirahat, kaki menjadi dingin dan lemah, kulit tungkai tampak halus dan mengkilat, ujung jari menghitam, luka yang tidak kunjung sembuh. Jadi penyebab iskemia ini yang sering terjadi adalah aterosklerosis, di mana plak yang sebagian besar mengandung lemak ini menghambat aliran darah. Jadi ada beberapa pencegahan atau upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah iskemia ini. Yang pertama, berolahraga atau melakukan aktivitas latihan fisik secara rutin, mengkonsumsi makanan kaya serat dan antioksidan, beristirahat dengan cukup dan berkualitas, berhenti merokok, dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Yang berikut adalah trombosis. Jadi trombosis ini adalah pembentukan gumpalan darah yang tidak normal dalam pembuluh darah arteri atau vena. Gumpalan darah tersebut dinamakan dengan trombus. Jadi trombosis ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada trombosis arteri dan trombosis vena. Jadi trombosis arteri ini terjadi ketika trombus menyumbat pembuluh arteri yang biasa terdapat di jantung dan otak. Bisa terjadi juga di bagian kaki seperti ini. Jadi ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan potensi seseorang bisa mengalami trombosis arteri ini. Yang pertama itu seorang itu memiliki kebiasaan merokok, menderita tekanan tinggi, kolesterol tinggi, atau bisa pun diabetes, memiliki berat badan yang lebih sehingga menderita obesitas, memiliki pola makan yang tidak sehat dan tinggi lemak, memiliki keluarga dengan riwayat trombosis arteri, memiliki gaya hidup yang kurang aktif bergerak atau beraktivitas fisik, mengalami kecanduan alkohol, dan bisa pun berusia lanjut. Jadi gejala awal arteri ini bisa jadi terjadi yang pertama itu nyeri dada, sesak napas, pusing, pucat, keringat dingin, mual, dan muntah.
Jadi pencegahan trombosis arteri ini yang pertama itu berhenti merokok, melakukan olahraga secara rutin, menjaga berat badan ideal, dan seperti yang saya sudah bilang tadi. Yang berikutnya ada trombosis vena, yang biasa disebut juga dengan deep vein thrombosis atau DVT. Jadi trombosis vena dalam yaitu pengumpulan darah pada suatu atau lebih pembuluh darah vena dalam. Pada sebagian besar kasus, DVT ini terbentuk di pembuluh darah paha atau betis, tetapi bisa juga terbentuk di pembuluh darah bagian tubuh lain. Yang saya ambil ini di bagian kaki. Jadi ada 3 faktor di sini, itu kerusakan pembuluh darah vena, gangguan aliran darah pada pembuluh darah vena, kondisi darah yang lebih mudah menggumpal. Jadi ada juga beberapa gejala. Yang pertama itu tungkai yang mengalami DVT terasa hangat, nyeri yang semakin memburuk saat menekuk kaki, bengkak pada salah satu tungkai terutama di betis, kram yang biasanya bermula di betis terutama di malam hari, perubahan warna kaki menjadi lebih pucat, merah, atau lebih gelap. Jadi pencegahan trombosis vena ini atau deep vein thrombosis, yang pertama itu jika seseorang baru saja menjalani tirabaring dalam waktu lama, gerakanlah tungkai sesekali atau berjalanlah bila sanggup agar aliran darah tetap lancar. Yang kedua ini, jika seseorang sedang dalam perjalanan panjang atau pekerjaan mengharuskan seseorang untuk duduk dalam waktu lama, lakukan gerakan tungkai sederhana atau sekali bangun dari tempat duduk untuk berjalan. Yang ketiga, jika seseorang baru menjalani operasi, konsumsilah obat antikoagulan yang diresepkan oleh dokter agar risiko terbentuknya gumpalan darah setelah operasi menjadi berkurang. Yang keempat, jalani pola hidup sehat seperti tidak merokok, mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang, mempertahankan berat badan ideal, serta berolahraga secara teratur. Yang kesembilan ada emboli. Jadi emboli adalah kondisi di mana benda atau zat asing seperti gumpalan darah atau gelombang gas tersangkut dalam pembuluh darah dan menyebabkan peningkatan pada aliran darah. Penyebabnya gas, gumpalan darah, kolesterol, lemak, air ketuban. Jadi gejala yang muncul itu yang pertama nyeri dada, sesak napas, dan batuk. Pencegahan dari emboli ini, yang pertama rutin berolahraga, hindari dehidrasi dengan asupan cairan yang cukup, tidak merokok atau mengkonsumsi alkohol, menerapkan diet dengan gizi seimbang dan menjaga berat badan ideal, menghindari duduk terlalu lama atau kurang aktif bergerak, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, dan hindari penggunaan pakaian ketat. Ini adalah gambar-gambarnya. Baik, demikian presentasi saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.